Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu Osman berkata, orang Mongol ingin menyelesaikan apa yang belum mereka selesaikan. Itu sebabnya kita akan berhati-hati tentang suku kita dan tanah kita. Kita akan selalu siap. Lalu Turgut mengatakan, mereka ingin membuat Mongol menyerang kita karena utusan itu. Tapi Osman Bey, bagaimana dengan pernikahan? Dan Osman menjawab, Oktem dan yang lainnya tidak dapat melakukan apapun tanpa sepengetahuan mereka. Tampaknya pernikahan ini adalah bagian dari permainan. Ketika kita mengetahui apa permainannya, kita akan menang. Lalu Aktemur mengatakan, Beim, aku bersumpah, aku akan membunuh mereka jika mereka berencana untuk menjebak kita ke dalam perangkap melalui cintaku. Dan Osman mengatakan, maka kita akan berurusan dengan mereka semua. Jangan khawatir. Hatun, katakan padaku, apakah kalian sudah membuat persiapan? Dengan menunjukkan sebuah pisau kecil yang mereka sembunyikan, Malhun menjawab, kami selalu siap, Beim. Bala juga mengatakan, kami bahkan tidak mengambil nafas tanpa pedang, apalagi bergerak. Ayo pergi dan ambil Alcicek. Jika mereka mencoba menipu kita, maka kita akan membunuh mereka. Lalu Aisei berkata, para Alpen dan saudari yang membawa hadiah juga bersenjata, Beim. Jangan khawatir. Mendengar ini Osman mengatakan, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian mereka pun pergi menuju Marmaracik. Sementara itu, Ismihan yang sudah tiba di Marmaracik disambut baik oleh Oktembe seraya berkata, Selamat datang, Fede Sultan. Kau membawa kebahagiaan. Kemudian mereka pun pergi memasuki benteng. Di sisi lain, Olaf berkata kepada pasukan tentaranya, Saudara-saudara, kita bertahan dengan cakar kita di tanah musuh. Sekarang, saatnya kita membangun tanah kita sendiri dengan cakar itu. Kita akan mengambil Inegol sebagai tanah kita. Saudara-saudara kita sudah mati. Jika kita akan mati, kita akan mati untuk tanah kita. Tapi pertama-tama, kita akan membunuh semua orang di Inegol. Kita akan mempersembahkan tempat itu kepada saudara-saudara kita yang akan datang dari utara. Kita akan memberi mereka tanah dan cahaya Yesus. Apakah kalian bersamaku? Semoga Yesus membimbing kita. Tidak lama Den datang seraya berkata, Aku telah menyalakan api di desa-desa dekat Inegol seperti yang kau perintahkan. Mendengar ini Olaf mengatakan, Bagus, Alpen Inegol akan segera pergi untuk memadamkan api, dan kita akan masuk ketika pintu terbuka. Sahabat kita beralih ke Marmaracik. Bengi menghampiri Alcicek di kamarnya seraya berkata, Akhirnya, kamu melakukan apa yang kamu inginkan. Namun Alcicek mengatakan, Aku tidak melakukannya, Ibu. Kaulah yang melakukannya. Tapi, aku tidak mengerti bagaimana kau berubah pikiran. Apakah kau masih menyetujui pernikahanku? Dan Bengi menjawab, Pikiranku tidak setuju. Tetapi, jika kamu bertanya pada hatiku, aku setuju untuk ini, putriku. Jika kamu bertanya kapan aku berubah pikiran, ingat hari di mana kamu meletakkan belati di tenggorokanmu. Aku tidak bisa tidur nyenyak sejak hari itu. Aku tidak bisa bernafas sejak hari itu. Mendengar ini membuat Alcicek tersentuh, kemudian langsung memeluk ibunya seraya berkata, Aku masih tidak percaya. Ini serasa seperti mimpi. Lalu Bengi mengatakan, Ini bukan mimpi, putriku. Semoga Allah memberimu kehidupan yang baik. Sekarang, pergilah untuk membantu persiapan. Ayo, Osman Bey akan segera tiba. Kemudian Alcicek pun pergi meninggalkan kamarnya dengan Bengi berkata pada dirinya sendiri, Aku menerima ini untuk saat ini, putriku. Aku menerima ini hanya untuk saat ini. Beberapa saat kemudian, Osman dan seluruh keluarganya tiba. Kemudian mereka pun memasuki ruangan yang dimana semuanya sudah berkumpul. Ismihan berkata, Akhirnya, kita bersama untuk hal yang baik, Osman Bey. Dan Osman mengatakan, baik dan buruk datangnya dari Allah, Fede Sultan.
Lalu Ismihan berkata, "Setelah masalah Kantaku, Zenos, dan pengadilan, ini pertama kalinya kau berada di Marmaracik tanpa rantai. Ini bagus." Dan Osman mengatakan, "Yah, kau benar. Tetapi ketika aku datang ke Marmaracik, aku memiliki pedang di tanganku dan ada darah di pedangku. Aku yang memberikan Marmaracik kepada Oktembe yang dimana kamu menetap sekarang. Aku bisa datang dengan cara yang sama lagi jika kau suka." Namun Ismihan mengatakan, "Tidak, seperti ini sudah bagus. Sekarang pedang kita tidak diarahkan satu sama lain, tapi ke musuh kita. Dan pernikahan ini akan menjadi tanda dari ini." Lalu Osman mengatakan, "Setelah kami mengambil gadis itu dan memiliki pernikahan, kami akan membahas siapa yang akan mengayunkan pedang melawan siapa. Aku tidak mengatakan bahwa aku akan bekerja denganmu, tidak sama sekali." Dan Ismihan mengatakan, "Itu akan terjadi. Itu akan terjadi juga, Osman Bey. Kamu cukup bersyukur untuk melupakan permusuhan demi kesejahteraan perbatasan." Namun Osman mengatakan, "Mari kita berurusan dengan pernikahan terlebih dahulu." Sahabat kita beralih sejenak ke Inegol. Saat mereka mengetahui bahwa beberapa desa terbakar, beberapa Alpen pun pergi untuk memeriksa. Dan di saat yang bersamaan, Olaf dan pasukannya yang bersembunyi di balik karavan memasuki kastil. Seketika, mereka menyerang semua Alpen yang ada di sana. Mereka menghabisi semua Alpen tanpa sisa. Ini adalah permainan yang sangat licik. Mereka merebut kastil Inegol di saat Turgut tidak berada di sana dan memancing keluar para Alpen menuju desa-desa yang terbakar. Namun dengan kehebatan para Alpen, mereka terus-menerus melontarkan anak panah ke arah musuh. Bukan hanya itu, mereka juga melemparkan bola api hingga membakar semua perisai mereka. Tidak mau kalah, Olaf memerintahkan tentaranya untuk menyerang. Sahabat kita beralih lagi ke Marmaracik. Setelah menerima syarbat yang dihidangkan, Aisyah, Bala, Aktemur, dan yang lainnya tidak meminum itu sama sekali. Kemudian Osman berkata, "Dengan perintah Allah dan sabda Nabi kita, kami menginginkan Alcicek untuk keponakanku, Aktemur, yang merupakan anak laki-laki bagiku. Tapi, aku ingin mendengar apa yang diinginkan Alcicek terlebih dahulu. Jika ayahnya dan Fede Sultan ingin mengatakan sesuatu, mereka boleh berbicara nanti. Sekarang, berbicaralah, Alcicek. Apakah kamu menyukai Aktemur?" Dengan tersenyum, Alcicek menjawab, "Ya, Beim." Kemudian Oktembe berkata, "Kami mengenal putra kami, Aktemur. Maksudku, Aktemur Bey dengan sangat baik. Kami mengenalnya karena keberaniannya. Baiklah, dia layak untuk putri kami. Aku, sebagai ayahnya, mengizinkan mereka menikah, berharap yang terbaik." Kemudian Malhun, Bala, Turgut memberikan selamat pada mereka. Namun Benggi berkata, "Tetapi, beberapa hal tidak boleh terjadi lagi. Jika putriku datang ke rumahku dengan kepala tertunduk dan menangis lagi, aku akan membuat kalian membayarnya." Dan Osman mengatakan, "Jika kepala seseorang tertunduk lagi, siapapun yang menyebabkannya, aku akan memenggal kepalanya." Kemudian Ismihan berkata, "Alhamdulillah, akhirnya kita melihat anak-anak muda ini bahagia." Sementara itu, Husyan berkata kepada Bayindir, "Ini tidak akan mengacaukan kita, kan Beim? Aku takut jika Ismihan Sultan mendengar hal ini." Seketika Bayindir mengatakan, "Husyan, apakah kamu berdiri di sampingku untuk takut? Jangan takut. Tidak ada yang akan tahu bahwa kita bekerja dengan Olaf secara diam-diam, sampai kita mendapatkan kekuatan. Baiklah, apakah kamu mendengar suara ini, Husyan? Apakah ada pintu yang tidak bisa dibuka? Bahkan, itu bisa membuka pintu Inegol." Tidak lama beberapa Alpen datang mengabarkan bahwa kastil Inegol jatuh ke tangan Olaf. Mendengar ini Bayindir berkata, "Bagus, untuk waktu yang lama, kamu telah menunggu tugasmu tanpa melakukan apapun. Kamu berguna, dan kamu akan lebih berguna. Ini adalah hadiahnya."
Kemudian Husain membagikan beberapa kantong emas kepada para Alpen tersebut. Di samping itu, setelah menghabisi semua Alpen yang berada di Kastil Inegol, Olof berkata, "Ini adalah tanah pertama kita. Kita akan menyerang semua orang Muslim dari sini. Kita akan menyalakan cahaya Yesus dari Inegol." Kembali lagi ke Marmaracik, setelah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak, dengan penuh hormat, Aktemur dan Alcecek meminta restu mereka semua. Tidak lama seorang tentara datang memasuki ruangan seraya berkata, "Valdes Sultan, Osman Bey, Inegol telah jatuh." Mendengar ini sontak membuat mereka semua kaget. Lalu Osman bertanya, "Apa? Inegol jatuh? Bagaimana? Siapa?" Dan tentara itu menjawab, "Dia adalah Olof, Osman Bey." Mendengar ini Turgut bertanya, "Olof, apa yang kau bicarakan?" Seketika Ismihan mengatakan, "Turgut Bey, dia hanyalah seorang utusan. Tapi aku akan menghancurkan Olof itu dan Kaisar, di mana dia menerima perintah. Tirani Mongol telah melemahkan kita, tapi kita tidak begitu lemah. Jika perlu, aku akan melakukan pertempuran terakhirku di bawah tembok Konstantinopel. Tapi aku tidak akan membagi tanah air Turki untuk orang-orang kafir." Seketika Osman meletakkan pedangnya tepat di leher Ismihan seraya berkata, "Jika kau terlibat dalam hal ini, maka carilah tempat untuk bersembunyi." Namun Ismihan bertanya, "Apa yang kau katakan, Osman Bey? Jika aku mengambil Inegol, apakah aku akan bertanya padamu? Kau pikir aku tidak akan bisa mengambilnya dengan satu perintah?" Dan Osman mengatakan, "Aku memperoleh tanah ini dengan darahku. Jika aku kehilangan mereka dengan rencana yang kau mainkan, maka aku akan membasuh tanah ini dengan darahmu." Mendengar ini membuat Ismihan hanya terdiam. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.